Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita sudah sampai dalam kitab Keluaran pasal ke-6. Kita akan baca ayat 1 sampai 5. Cuman ya biasa kita saudara nanti baca sampai selesai ya. Kita coba bab per bab kita lihat bagaimana Tuhan beracara. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 5 kita baca bersama sebagaimana tertulis di depan. 3, 4. Dan Yahweh berkata kepada Moshe, sekarang kau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Firaun. Sebab oleh tangan yang kuat dia akan membiarkan mereka pergi. Dan oleh tangan yang kuatlah dia akan mengusir mereka dari negerinya. Dan berfirmanlah Elohim kepada Moshe dan dia berkata kepadanya, Akulah Yahweh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Yitzhak, kepada Yakub sebagai El Shaddai. Dan namaku Yahweh. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Dan aku pun sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Tanah pengembaraan yang telah mereka jelajahi. Dan aku juga telah mendengar keluh kesah Bani Israel yang tengah orang Mesir perbudak. Dan aku ingat pada perjanjianku. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya. Tadi saudara lihat, wah ini song leader baru ya. Karena memang jalanan macet ya. Karena ada wisuda di UIN sana, ya pasti macet dari segala arah macet. Ya oleh kemurahan Tuhan, ya kita bisa melakukan kalau kita mau. Ya saya bilang sama Adit, siap. Pokoknya siap. Yang penting positif dulu, siap. Nah nanti Tuhan yang ngatur ya. Dan ya puji Bapa Yahweh, segala sesuatu bukan kebetulan. Ya, karena memang kita terus berdoa supaya mereka anak-anak Tuhan siap untuk melayani dalam segala situasi dan kondisi. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya. Kita terus belajar. Minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana seolah-olah Moshe dan Harun dipermalukan ya. Karena mereka berusaha ya. Kalau melihat hanya begitu saja, mereka datang menghadap Firaun. Demikian firman Yahweh. Luar biasa. Tapi kemudian balasan si Firaun, siapa Yahweh saya nggak kenal. Ya, kalau kita melihat hanya sepintas, seolah-olah kok Tuhan mempermalukan pelayannya. Ya, ada dua hal yang bisa kita perhatikan dengan baik-baik. Ya, Tuhan itu tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Amin. Itu yang harus kita pegang. Ya. Tetapi kalau sampai hal itu diizinkan Tuhan, kita bisa cari kenapa ini, kenapa. Ya. Ya termasuk saya juga selidiki kenapa Tuhan kok kayak begini. Ya. Ada beberapa hal, paling sedikit ada dua. Kita tahu bahwa si Moshe ini berkali-kali mengeluarkan yang boleh dikatakan satu pendapat yang negatif ya. Disuruh, saya nggak bisa ngomong Tuhan. Orang lain aja, maksudnya ya Harun ya. Saya nggak pandai bicara, berbagai macam. Padahal berdasarkan kesaksian dalam Kisah Rasul pasal 7 yang dilontarkan oleh Stefanus, bahwa Moshe ini dididik secara Mesir,
Dan kita sangat percaya bahwa itulah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk orang pilihannya. Sehingga firman Tuhan menyaksikan bahwa dia dididik sehingga dia mempunyai kuasa dalam perkataan dan perbuatan. Nah, kita lihat lagi ya dalam Kisah Rasul pasal 7, ini kesaksian si Stefanus sebelum dia dirajam karena menjadi saksi atau berani bersaksi untuk kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach. Kisah Rasul pasal 7 ayat ke-22 kita lihat lagi ya. Mose telah diajar dalam seluruh hikmat orang-orang Mesir. Dan dia penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatan. Ini kesaksian firman ya, bukan kata saya. Ya, saya percaya Stefanus mendapatkan hikmat. Ya, kan dia yang waktu mau dirajam dia melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ini bukan kesaksian sembarangan. Tetapi kenyataan membuktikan Moshe ini walaupun sudah dididik secara Mesir, mempunyai kuasa dalam perkataan dan perbuatannya, ya masih bilang, aku nggak bisa, orang lain aja, aku nggak pandai bicara, ya. Tuhan sedang, karena Tuhan mau pakai dia, Tuhan mau menguji dia seberapa kuat mentalnya. Sehingga Tuhan izinkan terjadi ketika mereka datang menghadap si Firaun. Ya dengan keyakinan penuh seperti yang kita dengar minggu lalu kan. Langsung menghadap Firaun. Ada tertulis atau firman beginilah, Yahweh Elohim Israel berfirman, biarkanlah umatku pergi. Wah, luar biasa. Kemudian dibalas sama si Firaun. Siapa Yahweh itu? Saya nggak kenal. Ya, siapa Yahweh itu? Ya, dan disinilah ujian bagi Moshe dan Harun. Itu yang pertama. Walaupun nanti kita bisa mungkin kalau Tuhan berikan diulas apa yang diuji. Tetapi kalau kita teliti benar-benar firman Tuhan, kita sedang belajar untuk memperhatikan kata per kata kan. Kita bisa melihat bahwa mereka berbuat salah. Berbuat salah mereka. Tapi karena kita baca begitu aja, kadang-kadang terlewat. Ya. Tetapi ya Tuhan berkenan untuk menyingkapkannya. Kita lihat di dalam kitab Keluaran. Pasal ke-4 ayat 21. Ya. Perhatikan baik-baik katanya ya. Perkataan atau firman ini. Yahweh berfirman kepada Musa atau Moshe. Pada waktu engkau kembali ke Mesir, ingatlah semua mujizat yang telah aku taruh dalam tanganmu. Perhatikan ayat ini. Lakukanlah itu di hadapan Firaun. Waktu mereka datang menghadap Firaun, ini dilakukan enggak? Enggak. Bisa tanggap? Kan waktu di dalam ayat pasal kelima kan, demikianlah firman Yahweh, keluarkan umatku. Loh itu sudah melenceng dari ini. Saya tanggap. Saya mengingatkan kepada kita semua, Bapa Yahweh itu setia sama firman-Nya. Bukan setia sama orangnya. Kan Tuhan ingatkan Moshe. Kuasa mujizat sudah diberikan. Kalau nanti kamu datang menghadap Firaun, kasih tunjuk. Betul nggak? Tapi dalam pasal kelima kan enggak, dia nggak tunjukin. Saya tanggap. Jadi kalau kita melihat ini, ya, kenapa Tuhan izinkan seolah-olah dalam tanda kutip Moshe dan Harun dipermalukan? Karena salah sendiri. Saya tanggap, ya. Kan mereka sudah diberitahu, Bapak Yahweh memberitahukan.
Dialah yang mengatur apa yang dikatakan, yang keluar dari mulut bibir. Ya mungkin karena sudah merasa bersemangat dapat support dari Bani Israel yang melihat mujizat dilakukan oleh mereka. Mereka merasa yakin. Begitu datang ke menghadap Firaun, langsung berbicara. Beginilah Yahweh Elohim Yisrael berfirman, biarkan umatku pergi. Ya, lah itu sudah melenceng dari apa yang Tuhan firmankan. Saya tanggap. Ya. Dan disinilah kita melihat, kita coba belajar ya, kita coba belajar ya. Untuk melakukan segala sesuatu dengan pertolongan Roh Kudus harus sesuai dengan perintahnya. Jangan melenceng dikit pun jangan. Ya. Dan inilah yang Tuhan izinkan terjadi kepada Moshe dan Harun. Sehingga ketika mereka ya gagal dalam pertemuan pertama dengan Firaun, karena di counter dengan oleh Firaun dengan menyatakan seperti apa yang dikatakan, siapa Yahweh saya nggak kenal. Ya. Sehingga kita melihat ya mungkin tadinya datang dengan bersemangat, pulangnya mungkin ya sedikit malu-malu kucing. Karena misinya gagal. Misinya gagal. Ya. Memang Tuhan beritahu bahwa kepada Moshe bahwa Firaun ini akan dikeraskan hatinya. Supaya apa? Supaya Tuhan memperlihatkan bahwa Yahweh itu Elohim yang Maha Kuasa. Dan sanggup melakukan apapun. Dan supaya Firaun itu tunduk kepada kuasa Tuhan. Dan kita harus ingat, berbicara Firaun, berbicara Mesir. Itu berbicara dunia ini. Ya, nah, Tuhan memang mau memperlihatkan kepada dunia. Ya, bahwa Tuhan yang dipanggil namanya Yahweh adalah memang Tuhan yang Maha Kuasa. Dan memang dialah yang menciptakan langit, bumi, lautan dan segala isinya. Sehingga ya dengan memperlihatkan kuasanya, orang bisa percaya bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kan hampir di dalam setiap pelayanan-pelayanan, kalau saudara baca, orang-orang itu baru percaya kalau mereka melihat mujizat. Betul nggak? Yesus sendiri kan juga diperlakukan seperti itu. Mujizat apa yang kau bikin? Ya. Lah Tuhan pun mengetahui akan baik bangsa Bani Israel sendiri maupun Firaun. Ya. Sehingga dia harus menunjukkan kuasanya dengan caranya. Dan dia melakukan itu dengan perantaraan orang-orang yang diurapinya untuk menyatakan kuasanya. Ya. Dalam hal ini ya Tuhan percayakan kepada Moshe dan Harun. Hanya kita melihat walaupun orang pilihan Tuhan, Moshe dan Harun, mereka masih bisa lalai. Ya. Masih bisa lalai sehingga tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Karena kalau kita baca secara sepintas, baik dalam kitab Keluaran pasal 4 dan pasal 5, memang seolah-olah tidak terlihat. Tapi kalau kita baca, kita tanya Tuhan, Tuhan kenapa sih? Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Memang yang pertama Tuhan mau kasih lihat, Tuhan sedang menguji Moshe. Karena Moshe ini berkali-kali menolak untuk menjadi alat yang dipakai oleh Bapa Yahweh untuk menyatakan kehendaknya. Ya. Karena itu Tuhan juga sedang menguji Moshe dan Harun. Ketika mereka dapat dikatakan
tamparan balik dari Firaun, sehingga dengan penuh kekecewaan mereka datang kepada Bani Israel. Bani Israel malah memarahi mereka karena pertemuan Moshe dan Harun dengan si Firaun bukan mendatangkan kebaikan, tetapi justru menambah beban bagi bangsa Israel. Dan mereka sebagai budak semakin ditekan dengan cara yang memang Tuhan izinkan terjadi kepada mereka yang menamakan diri umat pilihan Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, ketika si Moshe dan Harun ini menghadap Tuhan, Tuhan dalam kita baca lagi Keluaran pasal 5 ayat ke 22, ya. Ayat-ayat terakhir dari Keluaran 5. Lalu kembalilah Moshe kepada Yahweh dan berkata, Tuhan, mengapa engkau bertindak kejam terhadap umat ini? Mengapa pula engkau mengutus aku? Ini satu kekecewaan. Karena dia mengharapkan begitu dia ketemu Firaun, dia mengharapkan langsung berhasil. Ya, langsung berhasil, padahal Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa Bapa Yahweh akan mengeraskan hati Firaun. Ya. Tetapi yang didapatkan bukannya kebebasan bagi Bani Israel ketika mereka berbicara kepada Firaun. Justru sebaliknya bangsa pilihan Tuhan ini semakin ditekan dengan luar biasa oleh si Firaun. Ya. Sehingga timbullah keluh. Boleh dikatakan dia mengeluh sama Tuhan. Ya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, apa yang tadi kita baca ya sebagai penghiburan bagi kedua orang yang dipilih Tuhan untuk menghadapi si Firaun, yaitu Moshe dan Harun. Kemudian Yahweh berfirman kepada Moshe, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Firaun. Sebab oleh tangan yang kuatlah ia akan membiarkan Bani Israel pergi. Bahkan mengusir Bani Israel dari negeri. Satu penghiburan. Satu penguatan yang Tuhan berikan kepada pelayan-pelayan yang boleh dikatakan kecewa. Ya, kalau kita menghadapi seperti itu ya kita maklum aja kecewa. Ya. Karena apa? Karena mereka merasa aku diutus oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Tetapi sayangnya mereka lupa apa yang Tuhan firmankan. Kalau engkau menghadap Firaun, tunjukin apa yang sudah diberikan. Lah itu yang lupa mereka praktekkan. Bisa saudara tangkap itu? Ya. Berarti kan mereka sedikit melenceng dari apa yang Tuhan perintahkan. Dan disinilah kita berkali-kali diingatkan. Bapa Yahweh setia sama firman-Nya. Bukan setia sama orang. Ya. Lo orang seperti Moshe aja bisa seperti itu. Itu orang pilihannya. Orang yang dipercaya oleh Bapa Yahweh untuk menerima Torahnya secara langsung. Berhadapan muka dengan Tuhan ketika Tuhan berbicara dengan dia. Untuk membeberkan dengan jelas semua Torah yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri pada kedua loh batu. Ya. Dan Tuhan menjelaskan, membeberkan ayat demi ayat, baris demi baris. Sehingga dari 10 firman, jadilah yang kita ketahui. 613 aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita melihat di sini, Tuhan menghibur mereka. Ya.
Dengan kata-kata, dia yang akan memperlihatkan melalui Moshe dan Harun apa yang akan dia kerjakan kepada Firaun. Sehingga Firaun itu tunduk kepada apa yang dia kehendaki. Ya. Tetapi kita melihat, ya, maunya manusia itu kan maunya instan, maunya cepat. Tetapi maunya Tuhan, ada sesuatu yang harus kita pelajari. Kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan nggak langsung instan, ya? Bahkan kita harus menunggu lama. Memang tidak disebutkan berapa lama proses ini terjadi. Ya. Apa namanya 10 tulah-tulah ini bagi Bani Israel. Ya. Yang terang kalau kita kutip lompat sedikit lah dulu ya. Di dalam Keluaran pasal 7 ayat ke-25 hanya untuk sebagai gambaran aja. Ya. Ayat 25. 7 hari telah berlalu setelah Yahweh menulai sungai Nil. Artinya tulah untuk air sungai Nil menjadi darah itu 7 hari. Berlangsung selama 7 hari. Loh kalau kita pukul rata 10 tulah kali 7, 70 hari. Saya tangkap. Loh ini kan kita sudah patokan. Ya memang mungkin tidak sama, ada yang mungkin sehari jadi. Tetapi kita melihat di sini Tuhan mau bukannya menghukum asal menghukum. Ya dikasih hukuman terus selesai, tidak. Tuhan izinkan itu beberapa hari terjadi supaya orang yang diberikan hukuman menyadari betapa beratnya kalau hukuman itu tetap mereka alami. Saya tanggap. Karena itu dari kitab Keluaran ini pasal 7 ini kita melihat satu tulah ketika air menjadi darah itu 1 minggu. Ya. Dan saya memang menafsirkan ya mungkin semua katakanlah pukul rata 7 hari. Nggak mungkin ayo ada katak sehari besok langsung habis. Loh, itu kayak main sirkus saja. Tuhan nggak mau seperti kan ini hukuman ya. Hukuman. Jadi memang Tuhan izinkan beberapa hari supaya mereka tahu bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dan di dalam hari-hari di mana Tuhan izinkan terjadi tulah itu, manusia khususnya orang-orang Mesir melihat betapa dahsyatnya tulah itu. Dan betapa maha kuasanya Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Tuhan berkata, engkau akan melihat apa yang kulakukan terhadap Firaun. Itu satu janji. Ya. Dan disinilah kita bisa melihat. Ya. Kalau Tuhan bicara dengan tangan yang kuat, dia akan membiarkan bangsa Israel ini pergi bahkan diusir. Ya. Oleh si Firaun keluar dari tanah Mesir. Tapi ya apa yang dikatakan Tuhan itu kita harus perhatikan baik-baik. Karena Tuhan pada awalnya sudah dia bicara. Ketika bangsa ini keluar, mereka tidak keluar dengan tangan kosong. Ya. Dan itu memang harus terjadi. Karena Tuhan punya rencana untuk semua itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kembali Tuhan mengingatkan kepada Moshe dan Harun, kita baca ayatnya yang kedua mulai. Dari Keluaran pasal ke-6. Berfirmanlah Elohim kepada Musa, Moshe, dan dia berkata kepadanya, Akulah Yahweh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Yitzhak dan Yakub sebagai El Shaddai, sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Dan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Tuhan mau mengingatkan kepada Moshe
bahwa leluhurnya itu bernama Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita harus ingat bahwa hal itu antara Moshe dengan Abraham itu sudah 4 sampai mungkin sampai 600 tahun yang lalu ya. Karena masa perbudakan kan sekitar 400 tahun. Ya, bahkan 430 tahun. Kemudian antara Yakub dengan Abraham itu bisa 100-200 tahun. Jadi total 600 tahun. Kurang lebih ya. Tuhan mau mengingatkan kepada Mose bahwa leluhurmu yang bernama Abraham, Ishak, dan Yakub sudah mengenal dia, Yahweh, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan disinilah kita melihat Yahweh pun mengingatkan. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Bahwa apa yang terjadi sebelum Mose itu tidak tahu apa-apa. Karena tidak ada, Torah itu belum ada. Saya tanggap. Jadi apa yang terjadi pada Abraham, apa yang terjadi pada Adam dan Hawa, dia tidak tahu. Nanti tahunya setelah dia keluar dari tanah Mesir, ketika Tuhan memanggil dia ke atas gunung Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, baru Tuhan cerita. Baru di situ Mose tercelik matanya. Oh, begini jalan ceritanya. Tetapi pada saat hal ini terjadi, dia sama sekali blank. Bahkan mungkin dia lupa atau dia tidak kenal siapa nama leluhurnya. Dan Tuhan mengingatkan leluhurmu bernama Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu kan sudah ratusan tahun. Nggak usah jauh-jauh lah. Saudara dan saya aja. Ya. Leluhur kita yang 600 tahun yang lalu. Tahu nggak? Belum tentu kita tahu. Saya sih nggak tahu. Yang saya ingat ya bapak saya. Kakek saya aja saya nggak pernah lihat karena dia sudah meninggal. Ya. Itu pun mungkin belum 100 tahun. Ini 600 tahun. Ya bagaimana? Ya. Artinya kita yang zaman modern aja nggak ngerti. Apalagi mereka dulu yang sama sekali boleh kita tafsirkan tidak punya catatan. Ya. Catatan dalam arti kata, ya kalau catatan keluarga mungkin ada. Mungkin. Ya. Mungkin ada karena dipercaya oleh beberapa orang-orang yang ahli dalam kitab Ibrani. Mereka percaya bahwa orang seperti Abraham dan leluhurnya, mereka membentuk semacam suatu yesifa, ya, suatu persekutuan, ya. Dan disitulah mereka dipercaya menulis bagaimana pengalaman-pengalaman leluhur mereka. Ya. Tetapi itu hanya sebatas keluarga. Itu yang dipercaya sama mereka. Ya. Walaupun kalau kita tanya mana buktinya, ya kita tidak tahu karena memang itu kan ya istilah kata orang zaman sekarang itu rahasia keluarga. Saya contoh rahasia keluarga, contoh begini, ya ada suku-suku tertentu, etnis tertentu. Ya orang-orang tertentu lah, baik orang Indonesia maupun etnis lain. Mereka mempunyai pengetahuan tertentu, itu hanya untuk internal keluarga. Itu tidak akan mereka transfer ke orang lain. Saya tanggap. Contoh yang gamblang umpamanya, kayak sinse. Itu ilmu keluarga itu. Dia tidak akan berikan kepada orang lain, karena saya pernah nanya sama ada satu sinse kan. Orangnya udah meninggal. Saya tanya, kok ajarin saya? Orang Cina dia kan. Saya ngomong langsung sama dia, ajarin saya dong. Boleh Pak, tapi Bapak harus tahu bahasa Cina. Loh, sudah. Loh itu kenapa? Karena rahasianya di tulisan itu. Lah itulah yang saya katakan rahasia keluarga. Saya percaya dalam Yesifa yang dikatakan oleh orang-orang Ibrani,
itu ya hanya untuk garis mereka aja. Ya. Dan setelah nanti Mose datang menghadap Tuhan, baru Tuhan katakan, tulis ini dan ajarkan kepada bangsa Israel. Dari penciptaan kembali manusia, ya, sampai masuk ke tanah Kanaan itu ditulis. Ya. Dan apa yang ditulis itu dikembangkan oleh para nabi-nabi sampai kepada zaman Yeshua, sampai kepada, karena saya katakan zaman Yeshua karena Moses sendiri kan berkata, akan datang nanti orang yang seperti aku. Ya, berdasarkan kitab Ulangan pasal berapa, 18 atau 16 ya. Dia berbicara tentang Yeshua. Ya. Dan Yeshua memberitakan kepada para rasul. Para rasul oleh kasih kemurahan Tuhan mendapatkan berkat dari Yeshua, menceritakan sampai kepada akhir zaman. Langit yang baru, bumi yang baru. Nah itu ditulis supaya kita mengetahuinya. Dan kita harus sangat amat ingat bahwa kalau kayak saya kutip tadi yang saya katakan, ini rahasia keluarga. Ya. Loh memang Tuhan berikan ini sebenarnya hanya untuk orang Israel. Tetapi Tuhan berfirman kepada bangsa ini, kamu harus jadi terang bagi dunia. Saya tanggap. Berbicara terang berarti mereka harus memberitakan firman yang Tuhan nyatakan melalui Mose, disebarkan kepada semua manusia, dan bagi mereka yang percaya dan melakukan firman sesuai kehendaknya, mereka pasti selamat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya. Karena itu Bapa Yahweh harus mengingatkan kembali kepada Mose bahwa leluhurmu mengenal aku, tahu namaku, ya. Karena kita jangan hanya melihat, oh kan masa nggak kenal sih. Loh ini berbicara 600 tahun yang lalu kurang lebih, ya. Kita ya seperti yang saya katakan tadi, ya. Kakek buyut kita aja kita nggak pernah tahu siapa namanya mungkin. Betul nggak? Apalagi mereka dulu. Ya. Karena itu Tuhan mengingatkan leluhurmu namanya Abraham, Yitzhak dan Yakub. Dan mereka sudah mengenal aku. Dan berdasarkan firman Tuhan kita baca ayat ke-4 atau mulai ayat 3 ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Yitzhak, dan Yakub sebagai El Shaddai dan namaku Yahweh. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Aku pun sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Tanah pengembaraan yang telah mereka jelajahi. Ya. Kita melihat, kita sudah belajar dalam kitab Kejadian. Ya. Di mana oleh kehendak Tuhan Abraham memisahkan diri pertama bersama orang tuanya, keluar dari Ur Kasdim menuju ke Haran. Dari Haran setelah bapaknya meninggal, mereka berangkat menuju Kanaan. Ya. Tetapi kita melihat, kita perhatikan ayat-ayat ini, ya. Dikatakan ke ayat keempat coba lihat. Ya. Aku pun sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Tanah, perhatikan ayat ini. Tanah pengembaraan yang telah mereka jelajahi. Kita sudah belajar ayat ini. Dalam kitab Kejadian, Abraham setelah sampai di Kanaan, dia pengen menjelajah lagi. Terus ke Negeb, terus ke bawah, sampai ke Mesir. Saya tanggap. Dan inilah yang Tuhan janjikan kepada mereka, leluhur bangsa Israel. Kepada Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Bahwa dia menjanjikan
Ya, dari sungai besar Efrat sampai sungai Mesir, itu kan tempat-tempat yang sudah mereka jelajahi. Abraham dari Ur Kasdim, dia menjelajah sampai tanah Mesir. Dan apa yang dikatakan ini untuk mencelikkan mata daripada si Moshe, bahwa leluhurmu itu sudah jalan dari ujung utara sampai selatan. Dan apa yang dijelajahi mereka, ya, walaupun pada saat itu Abraham khususnya tidak menyadari hanya keingintahuannya. Tetapi saya percaya itulah gerakan daripada Roh Kudus yang menguasai Abraham. Sehingga dia bukan saja tinggal di Kanaan, tetapi dia turun ke bawah ke Negeb, turun lagi ke bawah ke Mesir, dan Tuhan janji tanah yang kau pijak itu, yang kau di mana engkau mengembara, itu akan menjadi milikmu. Walaupun sampai sekarang hal itu belum terjadi. Dan saya mengimani hal itu akan terjadi ketika 1000 tahun pemerintahan Yeshua. Karena Yeshua akan memerintah dari Yerusalem. Nah, sekarang kan kita melihat dari Ur Kasdim itu kan Irak, Iran kan daerah situ. Ya. Loh, tapi kita harus ingat asal usulnya Abraham itu dari sana. Ya. Dari Aram sana. Dan itu semua akan diberikan Tuhan. Walaupun sekarang kan bergejolak berbagai macam. Ya. Itu urusan politik lah, itu bukan urusan kita. Tetapi urusan kita, janji Tuhan, tanah yang akan diberikan kepada bangsa ini adalah dari sungai Efrat sampai ke sungai Mesir. Dan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena yang menjanjikan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya menafsirkan itu terjadi pada saat 1000 tahun pemerintahan Yeshua bersama kita. Kalau kita setia. Ya. Kalau kita setia dan tidak mungkin, disuruh Tuhan sama seperti Moshe, kecewa. Ya untungnya Moshe kecewa, saya percaya dia kecewa karena gagal bertemu dengan atau mendapatkan hasil positif ketika bertemu dengan Firaun. Dia kecewa apalagi sama Bani Israel, dia ditekan lagi. Ya, dia kecewa tetapi dia datang sama Bapa Yahweh. Ya. Loh, kita pun bisa mengalami hal yang sama. Ya. Kita pun bisa menghadapi kekecewaan dalam hidup. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya. Tuangkan isi hatimu kepada Bapa Yahweh. Yang aduai sama dia. Tuhan, kok gagal? Kita tidak menuduh Tuhan, cuman kalau kita pelajari ayat-ayat sebelumnya, kita teliti, oh ternyata something is wrong. Sesuatu yang salah, yang mereka tidak sadari, mereka lakukan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal baca pun tidak menyadari ada sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh Moshe dan Harun. Tetapi disitulah kita belajar dan diajar oleh Roh Kudus. Lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Karena itu kan ya beberapa kali Tuhan mengingatkan kita bacanya hati-hati. Karena di situ ternyata ada rahasia-rahasia. Yang kalau kita tidak perhatikan baik-baik, kita menganggapnya sesuatu yang biasa. Padahal itu tidak biasa. Yang kita lihat di sini, Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Tetapi kok ini seolah-olah dipermalukan. Loh, kalau kita trace balik, ternyata ada kesalahan di dalam mempraktekkan apa yang Tuhan firmankan. Bisa ditangkap ya? Nah, supaya kita jangan salah. Ya. Kan kadang-kadang kita juga gagal.
dalam sesuatu pekerjaan. Ya. Gagal dalam suatu hal yang harus kita kerjakan. Ya. Kadang-kadang pekerjaan yang gampang tiba-tiba kok gagal. Ya. Lah ya karena pengalaman pribadi lah ya. Ya saya kan memang latar belakang orang mesin ya. Kadang-kadang menghandle mesin-mesin yang besar-besar itu ya udah biasa aja. Tetapi karena sudah biasa menganggap enteng. Teranggap. Sehingga suatu kali ada pekerjaan yang sangat mudah, tetapi karena sudah sering, karena sudah menganggap enteng, gampang ini, gampangnya ini. Akhirnya bisa juga terjadi kesalahan. Setelah kesalahan baru kita koreksi, oh ternyata begini. Karena menganggap enteng, ya sesuatu pekerjaan. Kenapa kita anggap enteng? Karena itu sesuatu hal yang rutin. Ya. Kita anggap itu yang gampang, karena rutin, gampang lah. Ya. Padahal segala sesuatu yang kita kerjakan, libatkan Tuhan. Jangan anggap enteng. Sesuatu yang kita anggap enteng, ya. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, itu bisa membuat suatu kegagalan. Tuhan tidak pernah punya rencana untuk membuat anak-anaknya gagal dalam segala hal. Tidak. Tetapi anak-anaknya tanpa sadar yang membuat kegagalan itu sendiri. Kenapa? Yaitu kadang-kadang karena terlalu sombong, terlalu percaya diri, ya, sehingga menganggap enteng, ya. Kan seringkali kita ya kata-kata ini yang kita harus hati-hati, ya. Kadang-kadang seringkali kita dengar, kamu harus percaya diri. Percaya diri dong. Lah, apakah itu sesuai firman? Kan gitu kan? Seringkali kita dengar itu. Kamu harus percaya diri. Loh, kita lihat firman Tuhan. Ya. 2 Korintus pasal 1 ayat ke-9. Namun kami di dalam diri kami sendiri, kami sudah menerima vonis kematian. Perhatikan ayat selanjutnya. Supaya kami jangan menaruh keyakinan atas diri kami sendiri, tetapi kepada Elohim yang membangkitkan orang-orang mati. Saya tangkap enggak? Ya. Artinya Tuhan mengajarkan saudara dan saya, serahkan dirimu kepada Tuhan, jangan sok percaya diri. Ya, kan ini percaya diri. Yang seringkali digambar-gembok, harus yakin, harus percaya diri. Ya yakin sih benar, yakin, tapi yakin dalam arti kata yang positif. Yakin dalam arti kata, saya sudah menyerahkannya kepada Bapa Yahweh, karena itu saya percaya bahwa semua yang saya lakukan pasti berhasil dan menghasilkan. Segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ya, karena itu dikatakan berkali-kali firman ini kita lihat dalam Mazmur 37 ayat ke-5. Mazmur 37 ayat ke-5. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan apa? Percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Ya. Jangan mempercayakan dirimu kepada dirimu sendiri. Karena diri kita ini bukan milik kita. Bisa tanggap? Kita kan senantiasa berbicara, aku bukan lagi aku, tetapi aku ini milikmu. Jadi percayakan semua kepada dia. Jadi dalam arti kata kita harus sangat berhati-hati dalam berkata-kata. Ya boleh kita bilang, saya harus percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena saya sudah menyerahkan kepada Bapa Yahweh. Saya tanggap. Tapi kalau saya yakin, saya percaya saya bisa. Hati-hati. Ya.
Hati-hati karena firman Tuhan katakan. Ya, dalam 1 Korintus tadi kan. Percayakan diri kepada Tuhan, bukan hanya yakin sendiri, tidak. Lalu di sini kan jelas dikatakan, ya, percayalah kepadanya. Artinya dalam segala aspek kehidupan kita, hati-hati di dalam kita bertindak. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat Tuhan memperlihatkan kepada Moshe. Ya, karena Moshe kan belum tahu mereka mau keluar dari Mesir kemana, ya, ke Kanaan itu di mana, kan dia nggak tahu, ya, ya mungkin pengetahuan sedikit adalah karena dia dididik secara Mesir 40 tahun sebagai prajurit, paling sedikit dia mengetahui ini daerah perbatasan Mesir, ke sana itu apa, dan seterusnya. Ya, tetapi kita melihat di sini secara gambaran luas. Dia tidak mengerti bahwa ada tempat yang memang sudah Tuhan janjikan kepada leluhur mereka Abraham, Yitzhak dan Yakub. Yang akan di mana Tuhan membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada leluhur mereka. Jadi Moshe sudah ada gambaran. Ya. Sudah ada gambaran nanti kalau kita keluar dari Mesir, kemana tujuan kita. Dan Tuhan mengingatkan mereka, dikatakan di dalam ayat ke-6, ya, dari Keluaran tadi, pasal ke-6 ayat 6. Oleh karena itu katakanlah kepada Bani Israel, akulah Yahweh. Dan aku akan membawamu keluar dari kerja paksa orang Mesir. Akan melepaskan kalian dari perbudakan mereka. Aku akan menebusmu dengan tangan yang terentang. Dan dengan penghakiman yang dahsyat. Perhatikan ayat selanjutnya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku sendiri. Dan aku menjadi Elohim bagimu. Dan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh, Elohimmu yang membawa kamu keluar dari penindasan. Ya. Satu berita yang Tuhan harus sampaikan kepada Moshe. Ya. Bahwa Tuhan menarik bangsa ini keluar. Bukan hanya untuk bebas dari perbudakan. Supaya bangsa ini dikatakan oleh firman Tuhan ini. Tuhan sendiri yang akan menjadikan bangsa ini miliknya. Tuhan sendiri yang telah menyatakan kepada bangsa ini bahwa dia mengambil bangsa ini menjadi umatnya dan dia Tuhan. Ya. Artinya Tuhan menghendaki bahwa keturunan Abraham sesuai dengan janji Tuhan boleh menjadi umat pilihan Bapa Yahweh. Yang boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan kita melihat sampai zaman akhir ini. Apa yang dia katakan ribuan tahun yang lalu. Itu masih digenapi sampai saat ini. Pembelaan Tuhan sangat luar biasa. Ya. Ya bahkan sampai sekarang ini kan kita lihat di media-media sosial. Banyak orang yang terheran-heran kalau mereka mau mengakui dengan jujur. Kenapa bangsa ini kok? Ya. Kenapa bangsa ini kok luar biasa? Ya. Ya karena mereka memang tidak tahu akan firman. Ya. Mereka boleh saja menyatakan bangsa ini sudah dihapus dari peta. Mereka nggak tahu bahwa nanti malah Tuhan memperbesar daerah kekuasaan. Dan itu kan terbukti. Dalam peperangan beberapa kali bukan makin mengecil, maka malah semakin membesar. Dan itu sesuai dengan apa tadi yang dinyatakan. Itu pasti digenapi. Ya.
Nah, kita melihat memang mujizat-mujizat terjadi. Ya, terjadi beberapa hari yang lalu kita lihat di media sosial kan. Saksian mereka. Ketika mereka sedang berjalan dari satu daerah ke daerah lain. Tentara-tentara Israel dengan memakai ya semacam alat angkut ya personel. Ya, mungkin ya tank segala macamnya. 3 tank. Masing-masing kalau saya nggak salah ingat kata prajurit yang bersaksi. Dalam satu kendaraan itu ada 16 orang. Berarti 16 kali 3, berarti 48 orang. Ya. Tiba-tiba mereka berhenti di suatu tempat. Kemudian semuanya keluar, mereka juga nggak ngerti kenapa. Dia keluar, begitu semua habis keluar, itu 3 kendaraan diroket, habis semua. Loh kita melihat itu kan, mereka bilang itu mujizat. Kalau bukan karena Tuhan, habis semua. Dan memang dari dulu seperti itu. Ya. Kita melihat bahwa manusia boleh melupakan Tuhannya. Bangsa Yesaya boleh melupakan Tuhannya yang bernama Yahweh. Bahkan sebagian besar tidak mau memanggil nama itu dengan berbagai macam alasan. Tetapi Tuhannya tetap setia kepada firman-Nya. Kalau dia berbicara dalam kitab Keluaran 14 ayat 14, coba kita lihat. Keluaran 14 ayat 14. Ini firman Tuhan yang berlaku sampai saat ini dan selamanya ya. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Ini terjadi. Ya. Sehingga kadang-kadang saya baca media-media kan. Hanya orang-orang yang menentang bangsa ini. Tapi mereka terheran-heran. Kok seperti ada mujizat. Yang mereka memang tidak tahu. Ya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya akan apa yang tertulis. Yaitu kebenaran firman. Oh Yahweh sendiri berkata, aku yang berperang. Aku yang akan berperang. Engkau diam aja. Dan kalau saya ingat ini, kemudian saya ingat apa yang tadi saya saksikan, memang saya lihat di media. Hal itu kan sesuatu hal yang bagi orang itu kelihatan suatu hal yang luar biasa, bagi saya tidak. Kenapa enggak? Karena saya ingat firman ini. Tuhan yang berperang ganti mereka. Siapa lawannya? Kalau dia yang berperang, dia yang punya kuasa. Siapa lawannya? Enggak ada. Dia yang berkuasa mengatur segala sesuatu. Ya. Kita melihat kayak dulu perang tahun berapa? 67. Radar yang diharapkan untuk bisa memonitor. Radar waktu itu kalau nggak salah di Mesir. Memonitor gerakan tentara Israel, pesawat dan sebagainya. Radarnya malah dicuri. Loh, radar bisa dicuri. Itu tahun 67 dulu. Ya. Loh, kita melihat di sini bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci kita itu semata-mata kebenaran. Dunia boleh mengatakan apapun, tetapi Tuhan membela umatnya. Karena dia berkata, aku akan menjadikan kamu milikku. Dan aku menjadi Elohimmu, seperti apa yang tadi kita bacakan. Dan bagi Tuhan, bangsa ini boleh melupakan nama Tuhannya. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang dia janjikan kepada umatnya. Dan di sini kita melihat betapa luar biasanya Tuhan Israel yang namanya Yahweh. Ya. Karena itu kita saat ini sedang terus belajar. Karena kita percaya waktu yang diberikan bagi umat di luar Israel sudah semakin dekat waktunya. Ya.
Inilah masa anugerah bagi kita. Untuk kita bisa menerima nama yang kudus, yaitu Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita tidak terpengaruh dengan apapun yang berasal dari dunia. Bahkan banyak orang-orang yang menamakan diri ahli-ahli kitab. Bangsa Israel aja nggak menyebut nama itu. Mereka lupa bahwa saat ini adalah masa anugerah bagi non-Israel. Karena akan datang waktunya sebagaimana tertulis dalam kitab para nabi. Tuhan akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru, dan akan menulis Torahnya dalam hati sanubari mereka. Ketika bilangan orang pilihan Tuhan di luar Yesaya digenapkan, itu akan terjadi. Baru pada saat itu bangsa Israel akan celik matanya. Mereka mengakui bukan lagi Adonai, bukan lagi Hashem, tetapi Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sampai saat ini mereka nantikan. Ya, kita tidak kenal nama lain, Juru Selamat yang lain. Walaupun pengetahuan namanya Isa, dalam kitab suciku kita tidak mengenal namanya Isa. Kita tidak mengenal namanya Yesus. Karena itu bukan nama dari sorga. Lah kita harus mempunyai pendirian yang teguh. Jangan sampai pengetahuan palsu yang dicekokkan melalui mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan yang dikatakan oleh Yeshua akan dimunculkan hamasya palsu. Sehingga mereka mengkabarkan berita yang palsu-palsu. Dan karena sudah terlalu sering dikabarkan, bahkan ratusan tahun. Yang palsu-palsu dianggap sebagai kebenaran. Dan kita diingatkan berulang-ulang ada tertulis. Ya, kalau yang palsu dianggap kebenaran, akan membuat iman mereka yang menamakan diri umat Tuhan terselewengkan. Ya, saya baca kembali ya. Saya baca berdasarkan terjemahan Lukas ya. 1 Timotius pasal ke-6 ayat 20 dan 21. Karena kalau dalam terjemahan ELT ini agak kurang bagus ya. Tapi nggak apa-apa ditampilkan, saya baca di Lukas. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah percakapan kosong yang bersifat duniawi dan perdebatan-perdebatan mengenai pengetahuan palsu yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran sehingga mereka menyimpang dari iman. Itu firman. Ya. Bahkan ahli-ahli intelijen di Indonesia pun berkata, sesuatu kebohongan kalau terus-menerus diucapkan 8 kali, 9 kali, 10 kali, kebohongan itu dianggap sebagai kebenaran. Ya sebenarnya itu ya mencontoh ini. Ya. Pengetahuan palsu terus-menerus beratus tahun diberitakan. Akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Lah kalau orang tidak meneliti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu diingatkan berkali-kali di tempat ini. Perhatikanlah apa yang kau dengar. Setelah kau dengar, observasi baik-baik. Teliti baik-baik apakah ini yang sesuai kehendak Tuhan atau bukan. Supaya apa? Karena begitu banyak hamasya palsu yang sudah Tuhan Yeshua ingatkan. Akhir zaman, hamasya palsu dimunculkan. Kalau dikatakan hamasya, berarti ini orang paling sedikit pintar kitab suci. Tetapi karena namanya hamasya palsu, firman itu dipelesetkan sedikit. Seperti yang kita baca tadi. Ya. Karena dengan begitu yakin Moshe datang kepada Firaun.
Akhirnya dia lupa pesan Tuhan. Tunjukkan kepada Firaun apa yang sudah diberikan. Artinya saudara dan saya pun, ketika kita berbicara Firaun, berbicara dunia. Ketika kita menghadapi dunia, engkau dan saya ada tertulis, sudah diberi kuasa. Yaitu Roh Kudus. Sehingga kalau kita menghadapi segala macam apa yang berasal dari dunia. Jangan mengandalkan diri seperti yang tadi 1 Korintus. Andalkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bisa tangkap? Ingat Roh Kudus itu ada di dalam kita. Jangan mengabaikan dia. Jangan seperti murid-murid. Ketika mereka belum ada problem naik kapal, ya Yeshua dibiarkan tidur. Nanti ketika ombak besar ada masalah datang, baru dibangunin si Yeshua. Artinya Tuhan mengajar saudara dan saya. Di dalam menjalani hidup ini. Entahkah dalam ombak yang tenang, ombak yang besar. Libatkan Yeshua dalam hidup kita. Libatkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Di dalam menjalani hidup ini. Karena ingat, ada tertulis, dunia ini dikuasai oleh si jahat. Si jahat itu tidak pernah punya keinginan memberikan damai sejahtera bagi orang, terlebih yang menamakan diri orang pilihan Tuhan. Dia berusaha cari celah. Kalau kita beri kesempatan, setitik celah dia masuk. Karena itu Tuhan ingatkan, jangan beri kesempatan kepada setan. Karena itu kita harus berusaha terus-menerus. Mohon kemurahan Tuhan, minta supaya kita oleh darah Yeshua dibungkus. Sehingga dunia yang dikuasai si jahat tidak akan bisa mempengaruhi kita. Dan kita tetap bisa berjalan di tengah dunia yang walaupun dikuasai si jahat. Tapi si jahat tidak akan pernah bisa menjamah kita. Karena itu jangan beri celah. Berkali-kali saya ingatkan kepada saudara dan kita semua. Baik yang hadir dalam gedung ini, engkau yang mengikuti di luar sana. Ingat janji Tuhan. Ayub ada tertulis orang yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Orang yang hidup saleh, dia dipagari oleh Bapa Yahweh. Tapi Ayub nggak tahu kalau dia dipagari. Nggak tahu dia. Tapi setan tahu berdasar kesaksiannya. Engkau memagari Ayub. Jadi setan tahu selama pagar ini menutupi Ayub. Setan tidak punya kuasa untuk menjamah dia. Nah, saudara dan saya ada tertulis. Elia manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Ayub pun orang biasa sama seperti engkau dan aku. Sama. Ya. Loh kalau Tuhan membungkus Ayub. Kalau Tuhan membungkus Elia. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan yang mereka sembah. Dan melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Maka dia akan membungkus kita. Memagari kita. Dengan kuasanya yang luar biasa. Sehingga walaupun kita berjalan di tengah dunia yang dikuasai si jahat tidak akan pernah bisa menjamah kita. Karena itu jangan beri celah sedikit pun. Karena seringkali celah itu timbul karena pikiran kita, karena indera kita. Ya, timbul celah sedikit. Timbul celah sedikit itu sangat berbahaya. Nah, kita melatih diri, saudara dan saya kita melatih diri. Agar indera kita ini benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Kita memang bukan berarti kita orang benar. Tidak ada yang benar kata firman. Tetapi setelah kita dibenarkan kata firman Tuhan. Kita memohon dia untuk memampukan kita menjaga diri kita baik-baik. Dengan pertolongan Roh Kudus yang dianugerahkannya bagi kita.
untuk kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi Firaun air zaman, ya, mereka tidak akan pernah bisa menjamah anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan sudah, ya kalau dalam cerita ini Tuhan akan mengeluarkan bangsa ini, menjadikan bangsa ini umat pilihannya, menjadikan bangsa ini percaya bahwa Yahweh lah Elohim mereka. Saudara dan saya, ketika kita mendengar itu berita keselamatan, kita percaya kita dikuburkan manusia lama kita melalui baptisan. Dan karena percaya kita keluar dari baptisan, keluar dari air, keluar lahir dari firman. Karena Yeshua berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Kita bertenda, kita lahir dari air, lahir dari firman, lahir baru bukan atas keinginan seorang laki-laki ataupun perempuan. Kelahiran kita yang pertama, karena orang tua. Dan itu dikuburkan melalui baptisan. Sehingga kita lahir baru. Lahir dari firman. Dan roh kita diperbaharui. Dan kita terus menerus diproses oleh Tuhan. Karena dia berjanji. Sebagaimana Tuhan berkata kepada Moshe. Aku berjanji kepada leluhurmu. Untuk memberikan tanah perjanjian. Nah, dia pun berjanji kepada saudara dan saya. Sebagaimana tertulis, ya. Tetapi ya memang Tuhan janji, tergantung kita. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Ya. Artinya kalau mau selamat ya urusan pribadi. Dan saya sebagai pelayan Tuhan mempunyai kewajiban sebagaimana tertulis. Supaya membawa umat Tuhan memiliki pengenalan penuh dan benar akan Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dan tanggung jawabku untuk memberitakan kebenaran. Dan menjaga diri. Jangan sampai aku pun tercemar. Ya. Dan kita sama-sama terus-menerus disucikan, dikuduskan, disempurnakan. Karena pekerjaan firman, karena pekerjaan dan pertolongan Roh Kudus. Yang memampukan kita melakukan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, yaitu firman Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya. Sebagaimana Mose dan Harun ditugaskan oleh Tuhan. Pergi menghadap Firaun. Aku sudah beri kuasa. Ya. Nah, saudara dan saya juga. Pergi, beritakan Injil. Beritakan nama Bapa Yahweh. Tetapi jangan sampai keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Ya, hari kita belajar peka. Ya mungkin kita menghadapi keluarga, menghadapi siapapun. Karena semangat berkobar-kobar kan. Ya tanya dulu Tuhan, Tuhan boleh enggak? Kalau boleh, beri aku jalan. Karena contohnya banyak. Ketika Yesus datang ke sumur. Dia berbicara kepada perempuan apa Samaria itu kan. Beri aku air. Setelah timbul percakapan. Di situ masuk firman. Ketika juga sida-sida. Yang datang ataupun yang mau pulang ke negeri mereka. Dari Yerusalem. Ya. Kita melihat kan. Bahwa seorang rasul yang kita kenal bernama siapa? Filipus kan.
ada kesempatan. Dan Tuhan berkenan, sampaikan. Tapi jangan paksakan diri. Ya. Karena Tuhan menghendaki kita dalam melayani. Hati-hati jangan sampai timbul kesombongan. Ya, kadang-kadang kita melayani mungkin melakukan ada mujizat, langsung bangga. Ingat mujizat itu terjadi karena Tuhan, bukan kita. Ya, ataupun tidak terjadi mujizat kita kecewa, marah sama Tuhan, jangan. Kalau memang belum waktunya atau Tuhan tidak menghendaki, jadilah kehendakmu Tuhan. Ya, jangan kita kadang-kadang disuruh Tuhan, kemudian ya mengeraskan hati. Saya ucap syukur tadi kan, waduh ini gimana nih? Karena memang jalan macet kan gak ada orang bisa datang. Ya, saya tanya si Adi bisa nggak? Ya dia senyum-senyum, saya bilang bisa lah. Ya, berdoa aja. Ya. Berdoa, karena dengan doa segala sesuatu boleh terjadi. Karena ibadah itu kehendak Tuhan. Kita berusaha memulai ibadah itu tepat waktu. Ya, ya memang kadang-kadang ada kendala yang nggak jadi masalah. Jalani, kita hadapi dan kita minta tolong Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, tidak yang mustahil. Ya, cuman ya kadang-kadang banyak orang, aduh, ya seperti Moshe ini. Orang lain aja lah. Sama seperti si Yunus kan. Loh kalau Yunus sudah diperintahkan Tuhan pergi, malah lari. Lari ya, dia pikir Tuhan nggak bisa kerja. Kalau kehendak Tuhan engkau melayani, kemanapun kau lari, Tuhan pasti dapat. Nah kita belajar, ingat karena perintah agung. Ya, kita harus jadi berkat. Sebagaimana Yesra jasmani menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu perintah Tuhan. Nah, saudara dan saya pun adik-adiknya Israel jasmani ini. Ya, kita pun harus siap anytime, ya, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga sebagaimana Yesra jasmani menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saudara dan saya pun menjadi berkat bagi banyak orang. Itu hormat kemuliaan namanya. Haleluya.